Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, kita hari ini berbicara tentang masa depan negara kita. Masa depan negara seluruhnya adalah ditentukan dari pendidikan, dari kualitas keilmuan SDM masyarakat negara tersebut. Tinggi ataupun rendahnya negara jika dibandingkan dengan negara lain dalam kemajuan, tentunya ukurannya adalah keilmuan yang ada. Maka disitulah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menekankan kepada kita, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimat. Mencari ilmu merupakan kewajiban bagi seorang muslim dan muslimat. Kita wajib untuk pintar. Masyarakat muslim wajib pandai. Masyarakat muslim tidak boleh ada yang bodoh. Jika memang ada yang bodoh, berarti dia bukanlah seorang muslim yang sejati, yang menganut pada ajaran Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan kita sebagai seorang muslim yang cerdas, yang tinggi otaknya, yang setiap kali membaca, karena pertama kali yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah esensi dari pendidikan. Surat Al-Alaq 1-5 yang pertama kali diturunkan kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam adalah kalimat Iqra, bacalah. Kita wajib membaca, kita wajib pintar, kita wajib menjadi seorang muslim yang pandai dalam apapun itu. Jamaah rahimakumullah, dalam surat yang lain Allah juga menyebutkan ya fa'illahu alladina amanu minkum walladina utul ilma darajat. Allah meninggikan derajat orang-orang yang berilmu dan beriman. Apa gunanya kita iman tanpa ilmu? Apa gunanya iman tanpa ilmu, serta apa gunanya keilmuan tanpa iman? Jamaah rahimakumullah, ini adalah dua sisi yang saling erat kaitannya. Banyak sekali negara-negara yang kaya, negara-negara yang maju, tapi mereka tanpa keimanan. Apa yang terjadi? Banyak orang-orang yang ketika waktu depresi, mereka mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Merasa bahwa dirinya rendah, tidak ada gunanya, padahal hanya di PHK saja. Ini adalah negara maju tanpa keimanan. Tapi kalau memang negara maju itu dengan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka lihatlah betapa hebatnya negara itu, Qatar, dengan luar biasa keilmuan yang sangat luar biasa, pembangunan yang sangat merata, nilai ekspor yang tinggi, rendahnya tingkat pengangguran, penguasaan sains dan teknologi yang memadai. Betapa mereka menyulap stadion yang samping yang membuat suatu stadion di samping teluk yang ada di Qatar sana menjadi stadion yang megah sekali. Padahal itu adalah terbuat dari peti-peti kemas. Kemudian mereka menjadikan diri mereka sebagai tuan rumah yang baik dalam pagelaran Piala Dunia kemarin. Kita melihatnya begitu canggih Qatar, begitu hebat mereka menjadi tuan rumah yang baik, dan mereka juga mengimplementasikan nilai-nilai keislaman yang begitu luar biasa, sehingga masyarakat dunia itu tidak melihat Islam dari pembunuhan, dari pengangguran, dari keterbelakangan mental, dari kebelakangan pendidikan dan lain sebagainya. Tapi negara ini, Qatar ini, dengan kemajuannya yang sangat luar biasa. Emirat, Abu Dhabi, dengan kehebatannya, Burj Dubai yang menjulang ke langit tertinggi sedunia.
Ini menunjukkan arti bahwa mereka adalah negara maju karena ilmu dan iman. Jamaah rahimakumullah. Sekali lagi saya ingin mengatakan kepada Anda semuanya, ciri-ciri negara maju adalah, pertama adalah tingginya pendidikan. Esensi yang paling utama adalah ini. Dengan pendidikan, seorang tidak akan nganggur. Dengan pendidikan mereka akan berpikir bagaimana saya mencukupi diri sendiri, keluarga dan lain sebagainya. Berusaha. Karena pekerjaan sekarang berbeda dari pekerjaan yang dahulu, yang membutuhkan tenaga yang kuat. Tapi sekarang betapa banyak pendidikan menyediakan lahan pekerjaan untuk kita semuanya. Hanya dengan konten kreatif saja orang kadang bisa kaya dibandingkan dengan orang yang dari mulai pagi sampai sore berjuang di tengah-tengah ladang yang begitu panas, atau berjuang di bawah pembangunan. Dia menjadi tukang bangunan, panas, terik dan lain sebagainya. Ini adalah karena apa? Karena pendidikan. Ada orang yang duduk di depan komputer tapi mereka sukses. Kenapa seperti itu? Karena otaknya jalan, keilmuannya jalan. Dia menjadi desainer, hanya otak-atik komputer, tapi kaya. Banyak transferan ke mereka. Banyak orang yang desain grafis, tapi kaya juga. Ini menunjukkan bahwa kualitas pendidikan sekarang inilah yang wajib kita tingkatkan kepada generasi anak bangsa, khususnya adalah anak-anak kita. Yang kedua, ciri-ciri negara maju adalah tingginya pendapatan negara. Kenapa tingginya pendapatan negara? Karena kualitas pendidikan tinggi. Mereka berpikir agar produknya ini bukan hanya dinikmati dalam negara, tapi juga bisa diimpor ke luar negeri. Ini diekspor ke luar negeri, jamaah rahimakumullah. Kemudian fasilitas pendidikan dan kesehatan yang memadai. Ini fasilitasnya harus jelas. Jangan ada orang yang jatuh miskin, dia tidak bisa ke dokter atau tidak bisa berobat karena rendahnya pendapatan negara, pendapatan dirinya. Ini jamaah rahimakumullah, harus kita hati-hati hal ini. Kemudian ciri-ciri yang berikutnya adalah rendahnya tingkat pengangguran. Kalau memang suatu negara itu banyak pengangguran, termasuk adalah negara kita belum bisa disebut sebagai negara yang maju. Kemudian penguasaan sains dan teknologi, lihatlah Cina. Padahal hanya 10-20 tahun ini mereka bangkit dengan teknologinya. Tapi prediksi itu sudah diprediksi jauh-jauh hari oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam 1400 tahun yang lalu. Utlubul ilma walau bisin, carilah kalian ilmu sampai ke negeri Cina. Bagaimana mereka sekarang bangkit dengan teknologinya, dengan kereta cepatnya, dengan sainsnya, dengan produk-produk teknologinya, komputer, handphone, semuanya adalah hampir rata-rata dari Cina. Bahkan lampu, bahkan sampai yang kecil-kecil, yang namanya jarum pentol itu dari Cina semuanya, jamaah rahimakumullah. Ini menggambarkan mereka adalah negara penguasa dalam sains dan teknologi untuk sekarang ini. Kalau kita ingin maju negara kita, janganlah menjadi penikmat. Karena kita setiap kali ini menjadi negara penikmat. Ada mobil baru kita nikmati dari Jepang, dari Korea, dari Cina, dari Eropa, Mercedes-Benz, Toyota, Daihatsu, dan lain sebagainya, semuanya adalah impor. Kita jauh dari yang namanya ekspor. Kita nikmatilah produk sendiri. Kita luncurkan produk sendiri, kita nikmati sendiri. Ini yang harusnya kita lakukan. Kemudian nilai ekspor lebih tinggi dibanding dengan impor. Ini yang terakhir. Jamaah rahimakumullah, berbicara kita tentang kualitas keilmuan, kita juga dikejutkan dengan fenomena perfilman yang ada di negara kita. Bayangkan kalau kita melihat 1 jam perfilman yang ada dari negara Hollywood atau negara Amerika, kita disuguhkan dengan pemandangan yang sangat luar biasa. Kita naik ke angkasa, kita melihat planet-planet, kita ke Eropa sana,
mengejar musuh. Kita dikejutkan bahwa penguasa dunia ini adalah dalam film Armageddon, karena yang menyelamatkan dunia dari asteroid itu tidak lain adalah negara Amerika. Visi misi mereka dalam perfilman adalah membangkitkan semangat orang Amerika bahwa kita merupakan penguasa dunia satu-satunya. Armageddon itu yang menyelamatkan dunia dari asteroid yang akan menghancurkan bumi, itu adalah orang Amerika. Bagaimana tahun 2012 dulu ada perfilman, ada film Hollywood yang teknologinya sangat canggih sekali. Diprediksikan dalam film itu terjadi huru-hara, kiamat, ya. Dan yang selamat adalah orang-orang Amerika. Karena apa? Mereka membuat kapal yang sangat canggih seperti halnya kapal perahu Bahtera Nabi Nuh. Yang itu ketika waktu ada tsunami yang sangat dahsyat, mereka ada di atasnya. Jamaah rahimakumullah, ini adalah gambaran dari Amerika yang sangat luar biasa. Sementara kita, film berjilid-jilid, berepisode-episode, ternyata hanya dalam satu tempat saja. Tukang bubur naik haji sampai ribuan episode, sampai 1000 episode. Itu hanya berkutat dalam permasalahan yang sama, di kampung yang sama, orang-orangnya yang sama juga. Ini jamaah rahimakumullah, kualitas pendidikan kita yang sangat rendah ini. Bukan berarti saya menjelek-jelekan film itu, tidak. Tapi bagaimana kita harus membuat film yang lebih canggih lagi. Yang di situ ada sains dan teknologinya. Sekali lagi saya tidak menjelekkan film itu. Tapi mari kita bangkit. Kalau memang kita terjun ke dalam perfilman. Kita lihat perfilman negara samping kita, yaitu Malaysia. Dengan teknologinya, mereka membuat film-film kartun, ya, animasi yang begitu dahsyat. Ada film Upin Ipin yang menayangkan kentalnya seorang anak Melayu dengan persahabatan orang-orang di sampingnya, tapi visi misinya sangat jelas sekali, akhlaknya juga baik di situ. Sementara kalau kita bandingkan dengan perfilman kita jauh, ada lagi film Bobo Boy. Tentunya ini kalau misalkan dibandingkan dengan animasi yang ada di negara kita, lebih baik mereka. Kenapa seperti itu? Karena sekali lagi pendidikan kurang. Kalau memang anak kita diarahkan ke pendidikan yang jelas, maka jadilah kita seperti itu. Jamaah rahimakumullah, kalau kita juga berbicara tentang bola, Jepang itu dulu tahun 1980-an mereka belum menjadi penguasa ASEAN. Tapi sejak itu pula mereka mengeluarkan film yang namanya Kapten Tsubasa. Setelah itu, dalam waktu beberapa tahun, penduduk Jepang, anak-anak Jepang terinspirasi. Mari kita menjadi seorang Kapten Tsubasa. Lahirlah pemain-pemain bola yang sangat luar biasa. Dan disitulah mereka kemudian menapakkan kaki menjadi salah satu negara peserta Piala Dunia. Subhanallah, ini adalah karena perfilman. Sementara Kapten Tsubasa itu, kalau misalkan dijadikan film versi Arabnya, akan menjadi Kapten Majid, Kapten Ahmad, dan kapten-kapten yang lain. Maka pintarnya orang-orang Arab ini, jamaah rahimakumullah, meskipun wajah itu adalah wajah orang-orang Jepang dalam kartun, tapi di dalam perfilman mereka menggunakan dubbing berbahasa Arab, kemudian nama-namanya juga diganti dengan Arab semuanya. Ahmad, Majid, dan lain sebagainya. Sayangnya kita tidak seperti itu. Sehingga orang Arab sekarang menjadi salah satu peserta Piala Dunia langganan Arab Saudi. Ini jamaah rahimakumullah, karena kecerdasan, keilmuan ini. Kemudian kualitas sekolah kita masih terbelakang dengan guru-guru yang SDM-nya yang sangat rendah dan tidak merata. Ini harus kita yakini ini. Betapa banyak sekolah-sekolah yang terbelakang hanya mengajarkan ini dan itu saja,
tanpa mengajarkan teknologi, padahal kita sudah sangat jauh masa guru dulu menuntut ilmu dengan anak-anak yang harus dibekali sekarang itu sangat jauh sekali. Maka guru itu harusnya, seorang guru atau seorang dosen haruslah mengejar ketertinggalan. Bagaimana dia mengajarkan kepada anak muridnya tentang teknologi juga. Kalau memang dia mengajarkan tentang Quran hadis juga dengan teknologi terkini. Jangan teknologi saat waktu dia belajar dulu. Tahun 80-an dia belajar, tahun 70-an. Yang diajar adalah tahun 2023, 2019. Ini anak-anak milenial yang harusnya juga dengan teknologi pula kita mengajar mereka. Ini yang harus kita catat jamaah rahimakumullah. Belum lagi dengan fasilitas pendidikan yang sangat-sangat kurang di beberapa daerah di Indonesia ini. Tertinggal mereka. Tidak ada kemajuan di daerah mereka. Jangankan kemajuan, faktor-faktor yang lain, misalkan infrastruktur seperti halnya jalan yang masih berlubang-lubang, ini masih banyak kita temui di daerah-daerah kita jamaah rahimakumullah. Makanya pendidikan dan esensinya sangat-sangat penting untuk negara kita agar besok negara kita menjadi negara yang hebat. Coba kita lihat indeks rata-rata IQ penduduk dunia. Jepang rata-rata dengan 106,49. Ini tertinggi sedunia. Taiwan 106,49. Rata-rata. Singapura dengan 105. Hong Kong dengan 105. Cina dengan 104. Korea Selatan dengan 102. Sementara Indonesia sangat rendah sekali, menempati urutan ke 130 dunia. Jadi kalau kita bicara dari urutan ini sangat jauh sekali. Ini kok menempati 130 karena rata-rata IQ dari penduduk kita hanya seputar 73, titik-titik itu saja. Ya ma'rahmakumullah. Maka rendahnya IQ ini karena apa? Karena bacaan juga kurang. Masyarakat kita jarang memberikan edukasi. Wajib anak itu belajar membaca. Membaca buku satu buku dalam waktu 1 minggu misalkan. Tidak ada edukasi ke arah sana. Nak, kamu wajib membaca ini nak. Wajib membaca itu. Kita tanyain, kalau memang kita seorang guru atau seorang dosen, kamu membacain kitab ini belum? Baca, wajib membaca. Kalau enggak akan naik. Kalau enggak akan seperti ini. Ini harusnya kita sampaikan kepada anak-anak didik kita. Sehingga mereka benar-benar terdidik dalam bacaan yang baik. Bukan bacaan Instagram ya. Yang tidak ada kepeduliannya terhadap sosial, yang memamerkan harta, status-status orang lain yang tidak jelas, posting makan, minum, diposting di Facebook, di Instagram, di Twitter, dan lain sebagainya. Ini tidak akan membuat negara kita maju jamaah rahimakumullah. Maka disinilah ingin saya tekankan dari hadis-hadis Rasul SAW. Kata Rasul, fadlul alim alal abid kafadli ala adnakum. Keutamaan orang yang alim dibandingkan dengan orang yang ahli ibadah, kata Rasul SAW, seperti halnya fadli, seperti halnya keutamaanku ala adnakum dibanding dengan orang-orang kalian atau sahabat-sahabat. Pastinya dibanding dengan sahabat, Rasul ini jauh lebih mulia. Padahal ini adalah keutamaan orang yang alim dibandingkan dengan orang yang ahli ibadah. Orang ahli ibadah dia ke masjid terus. Bukan berarti ahli ibadah ini buruk, tidak. Tapi orang ahli ibadah yang ada dasarnya keilmuan. Jangan cuma ahli ibadah saja, tapi keilmuannya tidak ada. Dia ibadah, esensi keilmuannya tidak ada di dalam ibadahnya. Zikir-zikiran dia kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi esensi zikir itu tidak ada dalam kehidupannya. Salat dia khusyuk dia,
Seakan-akan seperti itu, tapi rukun-rukunnya tidak ditetapi. Betapa banyak orang yang seperti itu di daerah kita. Orang-orang tua, khusyuk dia, 5 waktu dia sholat, tapi ketika waktu sujud, kakinya gantung. Padahal itu adalah termasuk rukun sujud. Wajib jidat, kedua telapak tangan, kedua lutut, kedua kaki harus semuanya nempel pada tanah semuanya. Ini yang harus kita lakukan dalam setiap ibadah kita. Kemudian dalam hal yang lain juga Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita, man yuridid dunya fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang menginginkan dunia maka dengan ilmu. Wa man yuridul akhirah fa'alaihi bil ilmi. Ingin akhirat maka dengan ilmu. Maju negara kita dengan ilmu. Kita ingin ke surga dengan ilmu pula. Wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang ingin dua-duanya, maka haruslah dengan keilmuan. Keilmuan inilah jawaban dari semuanya, jamaah rahimakumullah. Pendidikan sangat penting. Investasi pendidikan ini wajib untuk anak kita. Kalau memang kita ingin menjadikan kehidupan mereka adalah kehidupan yang hebat. Jangan sampai berharap anak kita menjadi orang yang besar, tapi investasi pendidikan kita rendah. Tidak mau kita menyekolahkan dalam sekolah-sekolah yang hebat, yang berkarakter. Kita inginnya sekolah yang murah, yang pasti mereka belajar saja. Akhirnya pendidikan mereka inilah yang menentukan kehidupan mereka ke depan. Dibandingkan dengan sekolah yang hebat, yang kualitas pendidikannya mumpuni, dengan guru-guru yang SDM-nya sangat tinggi. Ini sangat penting, jamaah rahimakumullah. Sampai kapan itu? Sampai pendidikan kuliah haruslah kita dasari dari pendidikan yang baik, yang berkarakter. Itu yang ingin saya sampaikan dalam ceramah kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.